البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih. Yang disyarah oleh siapa? Yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri waffaqahullah. Halaman berapa sekarang? Halaman 38. Disimak baik-baik yang punya kitab ya. Halaman 38. Qala al-muallifu asbahullah wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wal munafiqin. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan tentang keadaan pengakuan orang-orang munafikin. Lihat ini, orang-orang munafikin ngaku-ngaku juga, mengaku di atas kebenaran, mengaku mendakwahkan apa? Kebenaran, padahal di balik itu semuanya yang mereka dakwahkan adalah kerusakan. Kita lihat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Lihat ini. Apabila dikatakan oleh mereka jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi, qalu, mereka orang-orang munafikun mengatakan apa? Innama nahnu muslihun. Kami itu justru membuat apa? Perbaikan. Melakukan perbaikan katanya. Lihat ini. Enggak ngaku. Karena orang-orang munafik, barakallahu fiik, definisi munafik adalah apa? Huwallazi yudhiru al-islam wa yuftinu al-kufra. Dihafalkan ini ya. Definisi munafik adalah apa? Huwallazi yudhiru al-islam wa yuftina wa yubtinu al-kufra. Paham ya? Itu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi nampaknya bersama para sahabat. Salat, jihad, zakat. Walaupun nanti kalau jihad itu biasanya apa? Bikin kegaduhan. Berangkat sampai tengah perjalanan pulang lagi mereka. Allahul musta'an. Kisahnya banyak dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu. Naam. Jadi lihat ini, dikatakan kepada orang-orang munafikin, kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Justru kami ini membuat perbaikan, melakukan perbaikan katanya. Allahul musta'an. Qala Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka orang munafik, mereka yang bikin kerusakan, tapi mereka tidak merasa, gitu loh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, qalu, mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Bayangkan ini, nuduh, mengatakan apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Pemegang kebenaran dituduh orang bodoh. Menegakkan al-haq, mendakwakan tauhid dibilang apa? Sufaha, dibilang orang bodoh, dibilang safi, dibilang dungu. Bayangkan. Sedangkan yang mencaci maki menghina ulama malah dibilang orang alim. Terbalik atau tidak? Terbalik. Lihat ini. Orang-orang munafik yang jelas-jelas barakallahu fik punya makar ingin membunuh Rasulullah, punya makar ingin merusak saf-saf barisan para sahabat, itu dibilang orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman dibilang sufaha. Lihat ini. Kama amana sufaha qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka mengatakan, apakah kami ingin beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamu. Dibantah oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya justru mereka itulah yang orang-orang bodoh, akan tapi mereka tidak mengetahui. Allahul musta'an. Lihat ini. Kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala syarihu asbahullah bal inna min 'azimi dzalika madhul munafiqin li anfusihim. Bahkan sesungguhnya termasuk yang besar yang ada pada mereka, barakallahu fiik, adalah apa?
adalah madhal munafiqin li anfusihim, yaitu pujian sanjungan orang-orang munafikin terhadap diri mereka. Terhadap diri mereka sendiri. Nganjung, kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Kami adalah orang-orang yang beriman. Kalian tuh sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu katanya. Allah musta'an ya. Sampai saat ini orang kalau megang kebenaran, menyampaikan al-haq, menyuarakan Al-Qur'an Sunnah, itu di mana-mana dituduh ekstrim, keras, alirannya ganjil, enggak normal seperti manusia yang lain, seperti itu. Tuduhan-tuduhan yang barakallahu fiik yang jelek. Allahul musta'an. Ini lihat orang-orang munafikun. Naam. Wa tahqiruhum li ahli Islam wa tahqiruhum li Islam, dan bentuk perendahan mereka terhadap ahli Islam. Sombongnya luar biasa, merendahkan ahlul haq. Merendahkan siapa? Ahlul haq, ahlul tauhid direndahkan. Inilah bentuk kesombongan. Batarul haqqi wa ghamtu annas. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itulah kesombongan. Jangan sampai ada pada diri kita barakallahu fi. Kesombongan dihindari. Karena kesombongan kalau ada pada diri kita, wal'iyadu billah, sangat sulit untuk menerima kebenaran. Dinasihati ngayel, nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Nah, pergi sana kemari bukan nyari kebenaran tapi nyari pembenaran. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Lihat ini. Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kalau ahlu sunnah yang dicari kebenaran, al-haq qala Allah, qala Rasul. Bukan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran, banyak orang-orang hizbiyun al-bid'ah wad dalal, orang-orang barakallahu fiik musyrikun mencari pembenaran. Tapi bukan itu barakallahu fiik, yang dicari adalah al-haq, kebenaran. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jalla, barakallahu fiikum, tapi tawadhu harus kita miliki. Apa itu tawadhu? Orang yang jalannya nunduk, ketemu enggak salam, sorbannya ditutupkan kepalanya gini kalau nyamat. Assalamualaikum, diam aja gitu. Bukan, barakallahu fiik. Nah, orang yang tawadhu barakallahu fiik, sudah kita lewati. Apa kemarin? Insyirahus sadr liqabil haq. Lapang dadanya untuk menerima kebenaran walaupun jalannya tegak. Paham ya? Walaupun dia tidak harus menunduk kepalanya. Paham ya? Tapi kalau ada nasihat dia tolak, dia bantah, dia malah ngayel, bangkang. Perhatikan baik-baik ini barakallahu fiik. Itu bukan tawadhu namanya. Innallaha azza wa jalla qad auha ilayya, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku anta tawadhu. Paham ya? Agar kalian tawadhu, merendahkan diri. Merendahkan diri bagaimana? Siap menerima kebenaran, siap menerima al-haq walaupun pahit rasanya. Seperti itu. Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini. Memang musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Pemegang kebenaran itu enggak sedikit musuhnya. Tapi di balik musuh-musuh itu barakallahu fi, kalau kita sabar, di balik ujian itu semuanya adalah pertolongan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah, Naam, ahsanta barakallahu fiik. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafaha li sunnatur rahmani. Kata beliau. Paham ya? Dan kebenaran itu mumtahanun. Kebenaran itu akan senantiasa ditolong dan diuji. Paham ya? Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jafaha li sunnatur rahmani. Kebenaran itu senantiasa akan ditolong dan diuji. Enggak usah kaget, enggak usah heran. Dua perkara ini adalah ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di balik ujian pasti ada pertolongan, cuman sabar. Sabarnya itu yang berat. Pahit atau tidak sabar itu? Pahit luar biasa pantunnya. Halo Ustaz Abdurrahman. As-sabru murun wa wal-hurru. Gimana? Campur-campur. Ayo nam. Santai aja, bismillah. Ayo anda lagi, pantunnya. Kesabaran itu adalah pahit, bukan kejujuran. Perhatikan, dengan campur-campur. Dengan campur-campur barakallahu fiik. Antum bismillah. Belum? Antum sudah belum antum? Bismillah.
Naam, ahsanta barakallahu fik, itu yang diinginkan. As-sabru murran kasmihi madaqatu lakin awaqibu a'la minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Paham ya? Seperti itu. Jangan dicampur adukkan kalau yang tadi as-sidqu hulwun wa huwal murru, itu lain lagi. Nah, kita lihat sini, simak baik-baik. Perhatikan, fangdur. Ya, perhatikan ya. Fangdur ila tasmiyatihim lil mu'minin bi annahum sufaha. Itu kurang hak di situ, perhatikan. Salah ketik di situ, salah cetak. Paham ya? Kurang hak di situ. Fangdur, perhatikan. Ila tasmiyatihim lil mu'minin bi annahum sufaha. Kurang hak di situ ya. Perhatikan. Kepada penamaan mereka orang-orang munafikin, menamakan orang-orang mukminin bahwasanya orang-orang mukminin adalah sufaha, adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Bayangkan, pemegang al-haq dibilang sufaha, menyampaikan kebenaran dibilang safi, yang mencaci maki, menghina ulama, merendahkan ulama dibilang syekh, alim. Allahul musta'an. Namanya taklibul haqaiq, memutarbalikkan fakta. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wal munafiqun muslihun ala hadzi za'mihim. Dan orang-orang munafikin mereka menurut sangkaan mereka adalah membuat apa? Perbaikan gitu. Kita ini membuat perbaikan. Fir'aun saja yang jelas-jelas kafir, itu aja kemarin mengatakan apa? Punya petunjuk, punya arahan gitu loh. Bayangkan itu. Padahal jelas-jelas apa? Kafir. Fir'aun. Ini lihat ini. Orang-orang munafikun mengaku kami adalah orang-orang yang bikin perbaikan. Qala Allah azza wa jalla, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang munafikun. Mereka itulah yang sufaha. Mereka itulah orang-orang yang bodoh dan dungu. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Naam. Kemarin kitab ini belum kasih. Ya, naam, nanti insyaallah menyusul. Wa ayyusafahin a'zam min muhadatin wa musyaqatillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini. Kebodohan yang mana yang lebih besar daripada apa? Daripada menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya. Muhadah, musuhi. Musyaqah, menyelisih, menentang. Paham ya? Naam. Kebodohan yang mana lagi yang lebih besar dibandingkan dengan apa? Perbuatan mereka memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya. Fadzakara Syekh Muqbil rahimahullah fi hadhil muqaddimah ala anna sababa alladhi da'ahu ila ta'lifi hadzal kitab. Maka muallif di sini Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah di dalam muqaddimah pembukaannya, simak baik-baik. Beliau menyebutkan sebab yang mendorong beliau, sebab yang mendorong beliau ila ta'lifi hadzal kitab, untuk menyusun atau mengarang kitab ini. Pertama, al-awwal kasratu ahlul bid'ah wal batil. Banyaknya ahlul bid'ah wal batil. Karena banyaknya ahlul bid'ah wal batil harus dijelaskan. Makanya beliau apa? Nulis karya ini, hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Karena mereka menuduh akidah Ahlussunnah itu akidah yang ekstrim, akidah yang tidak benar, akidah yang tidak ada sumbernya, akidah yang barakallahu fiik, yang mengantarkan kepada neraka, macam-macam tujuannya. Wal'iyadzubillah. Dibantah oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi ta'ala. Paham ya? Banyaknya ahlul bid'ah wad dhalal wa ahlul batil. Karena kebatilan barakallahu fiik, kalau antum biarkan kebatilan ada di hadapan antum, atau biarkan, itu akan semakin membesar dan menguat. Jadi kalau antum melihat kebatilan itu kemungkaran, ingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi mengingkari kebatilan itu bukan hanya ulama saja. Antum punya ilmu, ingkari. Itu kebid'ahan haram, sebutkan. Paham ya? Yang mengatakan bahwasanya mengingkari kebatilan hanya hak ulama itu enggak benar. Gimana? Ada kebatilan di hadapan antum nunggu ulama dulu? Paham ya? Ada jamaah tabligh sesat enggak? Wah, nunggu ulama dulu. Enggak berani ana. Ngomong itu. Biar ulamanya bicara. Jangan. Kebatilan sesat ada di hadapannya, sebutkan hada batil, hada hak, seperti itu. Barakallahu fiik. Paham ya? Kita dianjurkan, diwajib bertanya para ulama kalau tidak tahu. Kalau tahu bagaimana? Kembali ke hukum asal, enggak bertanya enggak masalah. Paham ya? Ayatnya jelas kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm kalau kalian tidak tahu.
Lah kalau antum udah tahu bagaimana? Sudah punya ilmunya. Paham ya? Kebatilan harus ditumpas. Paham ya? Karena kebatilan itu kalau nggak ditumpas, nggak dijelaskan, akan semakin menguat. Dan bagaimanapun keadaannya, kebatilan pasti akan hancur. Allah Ta'ala telah firmankan dalam Al-Quran Karim, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah, telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh kebatilan pasti akan hancur. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Ditimpakan hak di atas kebatilan, hancur lebur kebatilannya. Paham ya? Setelah al-haq apakah ada lagi selain kebatilan? Tidak ada. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kebatilan. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi kalau ada kebatilan di hadapan antum, di depan antum, ingkari. Paham ya? Jangan, wah ana enggak berani, ana belum. Kalau punya ilmunya ingkari, kalau enggak tahu baru tanya para ulama. Paham ya? Cuman ingat baik-baik, jangan sampai kita terlepas dari bimbingan para ulama. Para ulama kita barakallahu fi ahlus sunnati wal jamaah, para ulama rabbaniyun, kita masih butuhkan bimbingan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Paham ya? Jangan bertindak sewenang-wenang, jangan bertindak seenaknya sendiri barakallahu fi. Si fulan kafir, si fulan munafik, si fulan mubtadi', si fulan hizbi. Jangan dengan hawa nafsu, tapi harus diiringi dengan apa? Dalil, hujjah, argumen, bukti. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau dengan hawa nafsu sangat keliru. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan. Naam. Kata beliau, asal yang kedua, anna alal bid'ah wal batil yaz'amun annahum 'alal haq. Bayangkan, bahwasanya ahlu bid'ah dan ahlu batil mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas al-haq. Siapapun ahlul batil itu pasti meyakini di atas al-haq biasanya. Sekarang kita lihat di luar sana, orang-orang yang dikenal dengan para dai YouTube, paham ya? Atau para dai selebritis yang berdakwah dengan televisi, dengan YouTube atau yang semisalnya, mengaku di atas apa? Kebenaran, mengaku ahlu sunnah, mengaku sunniyun salafiyun, padahal hanya pengakuan saja. Prakteknya wal iyadu billah nihil. Prakteknya apa? Nihil, kosong prakteknya. Lah kenapa? Dalilnya jelas haramnya gambar bernyawa. Dia langgar. Dalilnya mana Ustaz? Boleh nampak dalam televisi? Fatwa ulama. Lah kenapa kalau Rasulullah melarang? Itu kan Rasulullah katanya. Rasulullah kok itu kan gimana? Rasulullah itu walaupun sendirian menang. Dalil itu walaupun satu sahih, itu bisa mengalahkan 1000 fatwa ulama gitu loh. Paham ya? Jangan sampai antum dibodoh-bodohin. Nah, dalil itu qala Allah, qala Rasul, itulah dalil. Nah, barakallahu fi. Kalau orang berpaling dari dalil akan sesat atau tidak? Sesat. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Naam, wa man faraqad dalil dalla an sawa'i sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah apa? Tersesat dari jalan yang lurus. Dalil jangan ditentang. Antum kalau menentang dalil, tersesat. Antum berada di Surabaya, mau ke Jogja, pelangnya dalilnya arahnya ke barat. Lah kok antum ke timur terus? Sampai mana kira-kira? Sampai Jogja atau tidak? Kalaupun sampai Jogja, muter-muter dulu, tersesat dulu. Karena menyelisih dalil. Coba kalau antum ikuti dalil ke barat, sampai Jogja dengan selamat. Maksudnya apa? Sampai tujuan dengan selamat, barakallahu fi. Karena tidak ada jalan yang menghantarkan kepada Allah Ta'ala dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Quranus Sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tidak ada dalil, tidak ada jalan yang menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya, wa yatakallamuna wa yusaffihuna ahla sunnah wa ahli Islam. Bayangkan, mereka ahlu bid'ah wal dhalal, ahlu batil, mereka berbicara dan menuduh ahlu sunnah dan ahlu Islam adalah apa? Dituduh dengan safih, yusaffihun, menuduh apa? Sebagai orang safih, orang yang dungu. Ahlu sunnah dibilang orang dungu, bayangkan itu. Ahlu sunnah dibilang orang-orang bodoh. Padahal ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang meniti jejaknya generasi para
Salafun saleh, generasi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Paham ya? Nah, kalau mau selamat ya ikuti jejaknya para sahabat. Ikuti jejaknya para salafun saleh. Jangan ikutin orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan itu seringnya itu mengajak kepada kebaikan tapi bukan dibangun di atas dalil, tapi dibangun di atas apa? Istihsanat. Itu hati-hati. Dibangun di atas apa? Istihsanat. Dibangun di atas dugaan sangkaan bagus padahal itu orang mungkar. Kalau seperti ini bagus. Kalau seperti ini zain. Dakwah kalau pakai yayasan akan tersebar ke Thailand, Bangladesh, ke Jepang katanya. Bagus kan? Menurut versi mereka. Paham ya? Dakwah kalau dengan televisi akan tersebar ke Hong Kong, kemana Taiwan atau kemana seperti itu. Dugaan sangkaan yang bagus padahal mungkar, perhatikan. Padahal apa? Mungkar, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kalau ingin selamat, meniti jejaknya para salaf. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan secara keyakinan. Sebagaimana perkataan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, dinukilkan dalam kitab Fathul Bari. Naam. Kalamnya tidak ulang berkali-kali. Kurang lebih 1000 kali yang ulang-ulang. Kalamnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Mau selamat, ikuti jejaknya para salaf. Tinggalkan jejaknya orang-orang belakangan yang berseberangan dengan dalil. Ayo naam barakallahu fiik. Andak ya akhi Hasan. Ingat atau belum? Ayo. Ingat belum? Ayo labas. Nah, barakallahu fiik. Antum bismillah. Ingat belum? Belum, labas. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dikit lagi. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Sambungannya antum Ihsan. Naam, wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Ingat-ingat itu. Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wastanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Artinya orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Selamat sudah. Antum berpakaian, berpenampilan syar'i, ngikuti para salaf. Kalau antum ngikuti orang belakangan, rusak barakallahu fiik. Allahu musta'an. Sudah belajar 10 tahun di Damaj, Darul Hadis Damaj. Paham ya? Murid Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala. Pulang ke Indonesia malah kuliah lagi dia. Nyari embel-embel di belakang. Nyari apa? LC, MSc. Disayangkan atau tidak? Disayangkan. Awal kali datang dari Damaj, Masya Allah, TV haram, yayasan nggak boleh. Lama kelamaan luntur dia. Sama duduknya yang jelek tadi. Akhirnya apa? Membolehkan televisi, berdakwah dengan gambar, berdakwah dengan yayasan. Waliyadzubillah. Allahumma salim. Berbahaya barakallahu fiik. Bayangkan itu. Nah, nggak perlu disebutkan namanya terlalu terkenal. Paham ya? Nah, pondoknya di Ma'had As-Sunnah Bajirupa. Nah, barakallahu fiik. Allahumma musta'an. Hadahullah. Dzulqarnain. Ya, nah, barakallahu fiik. Murid Syekh Muqbil enggak sembarang 10 tahun atau kurang lebih segitu. Lama di sana. Paham ya? Tapi sekarang kenapa kalau luntur satu persatu barakallahu fiik, teman duduk. Sekarang malah menjadi anggota MUI. Apa MUI? Naam. Itu. Majelis Ulama Indonesia. Pakaiannya sudah enggak syar'i. Ini sekedar menyebutkan selingan. Teman duduk berpengaruh barakallahu fiik. Antum jangan bilang tidak, berpengaruh. Paham ya? Antum lihat korek. Korek itu kalau terbakar satu, yang lainnya berdekatan yang belum terbakar, itu terbakar kalau antum enggak singkirkan. Ya atau tidak? Nah, terbakar semuanya. Pisang busuk, satu pisang busuk itu ya, yang sebelahnya belum busuk, kalau antum enggak segera hilangkan yang busuk ini, nular kepada yang lainnya. Teman duduk, bayangkan itu. Dan kisahnya sangat banyak sekali barakallahu fiik, hati-hati.
Kita lihat dan ambil dikit lagi. Fal mutaqaddimun minhum ta'anu fil anbiya. Orang-orang terdahulu dari kalangan munafikun, mereka mencaci maki, ta'anu mencaci maki, menghina. Mereka mencaci maki, menghina para nabi. Wal mutaakhirin atau mutaakhirun minhum, dan orang-orang belakangan di antara mereka, orang-orang munafikun, ta'anu fil ulama. Mereka mencaci maki para ulama. Orang-orang munafikun terdahulu mencaci maki para nabi. Orang-orang munafikun belakangan sekarang ini mencaci maki para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memang dikenal dengan ahli fikih. Masya Allah kalau bahas masalah fikih, di antaranya kitab Syarhul Mumti' itu bagus sekali. Paham ya? Beliau itu duduk apa? Dijelek-jelekkan orang hizbiyun, ulama haid dan nifas katanya. Allahul musta'an. Padahal kalau antum lihat sejarah beliau, bagaimana ilmu yang beliau dakwakan, ilmu yang beliau miliki, mustalah punya, ya enggak? Syarah Baiquniyah, ya enggak? Usul juga punya, syarah usul, bayangkan. Nahwu punya enggak? Punya. Syarah Jurumiyah juga ada, syarah Alfiyah juga punya, bayangkan. Orang-orang itu nuduh gitu loh, mencaci maki para ulama. Itulah termasuk tanda-tanda orang-orang hizbiyun, min alamat ahli bid'ah. Termasuk tanda-tanda ahli bid'ah adalah apa? Al-waqi'ah fi ahli al-athar. Na'am. Termasuk tanda ahli bid'ah adalah apa? Mencaci maki, menghina pemegang hadis. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Fatajiduhum fi hadhil azman yatakallamuna fi Syekh Ibn Baz. La siyama, perhatikan baik-baik ini. Kalian akan jumpai mereka di waktu-waktu atau di zaman sekarang ini. Mereka berbicara, membicarakan, menjelek-jelekkan Syekh Ibn Baz, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Mereka jelek-jelekkan, mengejek. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik. Dah meninggal rahimahullah. Nah, nasiyama, terlebih-lebih lagi disimak baik-baik kitabnya, misal Al-Ibadiyah. Kelompok Al-Ibadiyah. Kelompok Ibadiyah itu kelompok Khawarij. Paham ya? Pemimpinnya namanya siapa? Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Paham ya? Dikondisikan. Jadi Ibadiyah itu kelompok sesat. Pemikirannya Khawarij, pemberontakan. Pemikirannya apa? Khawarij, al-khuruj 'ala hukam, berontak kepada pemerintah. Siapa pemimpinnya ini? Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Nah, Hamzah ba alif dot. Paham ya? Nah, Ibad al-Ibadiyah. Ayo, na'am. Pemimpinnya siapa tadi? Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Dan tersebar pemikiran Ibadiyah ini di mana? Di kerajaan Oman. Oman itu negara, termasuk negara kaya juga, dekat Yaman. Itu kebanyakan di sana orang-orang Ibadiyah. Ibadiyah ini yang mirip Syiah sebenarnya, agak mirip sih. Mereka sholatnya juga gini, irsal, Allahu Akbar. Nggak sedekat ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya, itu Ibadiyah. Jadi pemikirannya Khawarij. Naam. War-Rafidhah, dan juga Rafidhah mencaci maki, menghina para ulama Ahlussunnah. Karena untuk Ahlussunnah kenapa? Ahlussunnah mereka itu kan menghormati para sahabat, ya enggak? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka urutkan khalifah yang paling nomor 1 Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka nggak terima Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan itu semuanya adalah para pembegal. Bayangkan, Abu Bakar, Umar, Utsman itu para pembegal, membegal kepemimpinan Ali katanya. Jadi Ali itulah nomor 1 seharusnya. Itu Syiah Rafidhah. Siapa pemimpinnya? Namanya juga Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Paham ya? Jadi antum kondisikan itu ya. Nah, Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin Syiah Rafidhah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Pemimpin Ibadiyah Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini sekedar apa? Sekedar selingan biar antum paham. Rafidhah itu pecahannya ternyata pemimpinnya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yang waktu itu ekstrim, hulu di dalam menyanjung siapa? Ali bin Abi Thalib. Mengatakan, ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu tuh benar-benar Allah katanya. Bayangkan itu. Ekstrim atau tidak? Ali bin Abi Thalib sahabat atau bukan? Sahabat. Nah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi malah mengangkat Ali derajatnya di atas Nabi gitu loh.
Akhirnya Ali bin Abi Thalib marah, orang-orang yang mengikuti pemikirannya Abdullah bin Saba al-Yahudi dibakar. Ya, dibakar dengan apa? Hukum yang ditentukan oleh Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas protes. Karena apa? Dikarenakan menghukum dengan api itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fiik adalah siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Lau kuntu ana", perhatikan, kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum, ma'harquhu, atau semana itu, aku tidak akan membakarnya. Tapi aku bunuh dia dengan pedang atau semisalnya. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Paham ya? La yu'adzibun nar illa rabbun nar. Enggak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Syahidnya di situ barakallahu fiik. Syiah Rafidah ternyata pemikirannya apa? Dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Wal Ba'tsiyah. Ba'tsiyah adalah partai Istiraki, partai komunis. Di Yaman dulu ada. Paham ya? Di daerah Aden dulu sempat dikuasai waktu itu. Nah, partai Ba'tsi, Istiraki, partai komunis. Punyaku, punyamu, punyamu, punyaku. Itu istilahnya komunis seperti itu. Paham ya? Hartamu, hartaku, hartaku ya hartamu. Jadi orang-orang punya toko-toko itu, pemerintah boleh ngambil langsung, itu punyaku gitu loh. Itu kalau apa? Kalau suatu negara diterapkan hukum komunis seperti itu. Paham ya? Jadi rakyat itu enggak memiliki harta sepenuhnya. Harta milik rakyat juga milik pemerintah gitu loh. Tapi kalau punya pemerintah bukan milik rakyat. Itu prakteknya seperti itu. Paham ya? Allahul musta'an, kondisikan. Jadi jangan sampai tertipu dengan partai-partai yang seperti itu. Semua jenis partai hizbiyah, kondisikan. Nah, partai-partai politik atau semisalnya, Allahul musta'an. Wa yatakallamuna fi Syekh Muqbil al-Wadi'i wa fi Syekh al-Albani, dan mereka berbicara mengenai Syekh Muqbil al-Wadi'i. Bayangan tuduhan terlontarkan dengan bertubi-tubi. Syekh Muqbil pernah tuduh mengharamkan apa? Makan pakai apa? Sendok, bayangkan. Syekh Muqbil. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Dituduh mengharamkan apa? Makan pakai sendok. Padahal makan pakai sendok karena mubah. Nah, Allah, sampai ada karyanya, tulisannya itu orang-orang yang menuduh beliau itu, Allahul musta'an. Wa bi Syekh al-Albani, juga mereka berbicara tentang Syekh al-Albani. Syekh al-Albani adalah mutasyaddid, orang yang keras, macam-macam tuduhan saja. Wa bi Syekhinal Hajuri, ini fitnah yang paling terakhir. Paham ya? Dan mereka juga berbicara tentang Syekh kami, Yahya bin Ali al-Hajuri, wafaqahullah. Naam. Berbicara bagaimana? Mereka menuduh beliau adalah mutasyaddid, kalau mengajar nggak pernah senyum, kemudian ekstrim murid-muridnya nggak pernah senyum, bayangkan. Tuduhannya seperti itu. Karena fitnah ini tersebar paling dahsyatnya di negara Republik Indonesia ini. Paham ya? Nah, paling dahsyat fitnah apa? Fitnah dikenal Abdurrahman al-Adni, dan meninggal dunia. Fitnahnya sampai sekarang masih ada. Paham ya? Yang saat itu dan hingga saat ini dipelopori, yang paling benci dengan Syekh Yahya bin Ali al-Hajuri adalah kelompok-kelompok yang apa? Yang mereka berdakwah di balik slogan RII. Paham ya? Ngam. Ustadznya LB Lukman Ba'abdu. Paham ya? Ada yang lainnya? Banyak yang lainnya. Enggak mungkin Anda sebutkan satu persatu di sini. Paham ya? Cabang-cabangnya insyaallah Anda tahu. Mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Paham ya? Mulai dari Jawa, luar Jawa insyaallah tahu cabang-cabangnya. Bukan Anda pernah ke sana, karena harus waspada. Waspada, barakallahu fiik. Nah, kemudian disusullah kelompok-kelompok berikutnya yang mencaci maki Syekh Yahya. Paham ya? Dari kalangan orang-orang barakallahu fiik rojaliyun. Sebagian mereka enggak suka juga. Syekh Yahya mengharamkan televisi, mengharamkan yayasan dengan dalil tapi mereka menuduh ekstrim, keras dan macam-macam. Paham ya? Orang yang berdakwah di bawah slogan TV Roja, Yufid TV, An-Nasihah, atau yang semisal itu, Allahul musta'an. Naam. Tapi celaan tersebut tidak benar ya. Karena kebanyakan yang mengejek mencela itu belum pernah ke Damat. Belum pernah ke Damat, belum pernah ketemu Syekh Yahya bicara tentang Syekh Yahya. Paham ya? Sedangkan orang-orang yang pernah belajar sama beliau 5 tahun, 10 tahun menyaksikan apa-apa yang tidak mereka saksikan. Dalilnya cukup apa? Al-khabar, laisal khabar kal mu'ayana. Tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Paham ya? Dulu ada seorang dai dari Jawa Timur, paham ya, namanya Afifuddin. Nah, barakallahu fiik, mengatakan menuduh Syekh Yahya itu ekstrim.
menghizbikan semua orang, sampai tukang becak dihizbikan katanya. Allahumma musta'an. Dari mana gitu? Di Yaman ada tukang becak toh? Allahumma musta'an. Dibantah waktu itu, ini dusta nih bohong, gini. Intinya mereka menuduh murid-muridnya Syekh Yahya itu kalau dakwah ekstrim, keras, nggak mau senyum. Padahal mensaksikan semua yang pulang dari Damat murid Syekh Yahya, insya Allah bismillah senyum mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu tuduhannya sampai ke Indonesia waktu itu. Ngeri. Oh, ini murid siapa? Syekh Yahya. Ngeri. Paham ya? Allah musta'an. Kondisikan ya. Itu sekedar selingan bahwasanya itu terbukti. Fitnah hingga saat ini. Fitnah adni dikenal kan? Fitnah adni. Jadi kita Ahlus Sunnah harus punya mauqif yang jelas. Bagaimana keadaannya Abdurrahman Al-Adni? Bagaimana keadaan si Fulan bin Alan? Ya udah menyimpang. Jangan diam seribu bahasa mencari amannya. Allahumma musta'an. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Musuhnya banyak tapi santai saja. Allah taala insyaallah bismillah yang akan menolong hamba-hambanya. Wa fi Syekh Utsaimin kita jelaskan. Wa fi Syekh Al-Fauzan dan juga berbicara tentang Syekh Fauzan. Wa fi ghairihim min du'ati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin. Dan juga selain mereka dari kalangan dai yang menyeru kepada as-sunnah, para dai ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin dituduh tuduhan yang tidak benar. Macam-macam tuduhannya, Allah musta'an. Dakwahnya ekstrim, dakwahnya keras, dakwahnya memecah belah umat. Nah, kalau berpakaian pakai jubah terus, pakai sorban terus, padahal kita kalau di kampung harus mengikuti pakaian orang, tradisi setempat, itu semuanya ada syubhat dari mereka. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla dikit lagi. Fatajid annahum yatakallamuna fi kulli da'in haqqin ala annahu jaa bidinin jadid. Engkau akan jumpai bahwasanya mereka berbicara, membicarakan setiap seorang dai yang menyeru kepada kebenaran al-haq, bahwasanya dituduh apa? Dituduh bahwasanya orang dai tersebut membawa agama yang baru. Au annahu wahabi, ya nih. Tuduhannya nih, dikatakan wahabi. Antum kalau mendakwakan di kampung, mendakwakan tauhid, membacakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, biasanya dituduh apa? Wahabi. Wahabi ini. Paham ya? Imam Bukhari wahabi katanya. Gagal paham atau tidak? Gagal paham Imam Bukhari sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab duluan siapa lahirnya? Imam Bukhari dibilang wahabi. Imam Bukhari, bayangkan itu, ekstrim gagal paham lagi. Oh, Imam Bukhari wahabi itu katanya. Allahumma musta'an. Belajar dulu Pak, jangan langsung nuduh. Paham ya? Allahumma musta'an. Masa Imam Bukhari bilang wahabi? Oh, lahirnya dulu Imam Bukhari. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Au mutasaddid, ini lihat ini. Dituduh mutasaddid, atau menyampaikan kebenaran dibilang mutasaddid. Ini bid'ah ini, enggak boleh, haram, tinggalkan. Mutasaddid. Bayangkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah musta'an. Naam, seperti itu. Au mutazammit, sama mirip. Digelari dengan apa? Keras, ekstrim, seperti itu. Au annahum ulama sultan, atau tuduh bahwasan mereka adalah para ulama pemerintah. Kita enggak ada kaitan dengan pemerintah, lah organisasi, wala lembaga, wala parlemen, wala partai. Paham ya? Cuman mendoakan pemerintah. Ahlussunnah seperti itu. Demo aja nggak pernah ikut kan? Nggak pernah. Mereka yang mengatakan ahlussunnah sunniyun salafiyun, demo semangat. Paham ya? Apalagi reuni 212 Jakarta. Allahul musta'an. Ahlussunnah tidak perlu ikut-ikutan ya. Allahul musta'an. Ahlussunnah tenang di majelis ilmu membacakan Al-Qur'an was sunnah. Kita lihat lagi. Naam, fattaral ulama, akhirnya para ulama terpaksa ila an yudhirul haqqa, terpaksa untuk menampakkan kebenaran ini. Ya, terpaksa dalam artian karena harus bangkit gitu ya. Alladzi ma'ahum fil khutab, untuk menampakkan kebenaran yang ada di bersama mereka, fil khutab, dalam khutbah-khutbah mereka, wal muhadarat, muhadarah mereka, wad durus, dan pelajaran-pelajaran mereka, wal kitabah, dan juga dalam catatan artikel mereka, wa ta'lif, karya-karya mereka. Inilah yang barakallahu fiik disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah, sebab kenapa beliau mengarang kitab ini, hadhihi da'watuna wa aqidatuna, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.